Halo adalah salah satu perusahaan di dalam ekosistem Xiaomi. Biasanya merek ini dikenal sebagai alternatif yang lebih budget dari parent company-nya yang memiliki fokus di wearables seperti smartwatch dan juga Bluetooth audio. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas salah satu TWS yang sepertinya cukup populer dikarenakan harganya yang affordable, punya kualitas audio yang oke banget, serta tentunya koneksi yang sangat stabil. Halo Gobals Ferry di sini. Dan inilah unboxing, first impression, serta review gue sama si Hilo GT3. Let's check it out! Box dari Hilo agak lumayan ramai untuk brandingnya sendiri, serta didominasi oleh warna putih dan biru khas dari branding Hilo sendiri. Untuk fiturnya ada beberapa poin yang ditekankan di sini seperti Bluetooth 5.0, Master Slave Switch, Smart Touch Control, dan baterai 24 jam. Let's see about it. Kita buka boxnya aja, dan dari atas kita langsung ketemu sama si TWS GT3-nya. Lalu di bawahnya ada buku petunjuk, dua pasang eartips dengan size berbeda, dan tentu saja charging cable-nya. Big thumbs up untuk Hilo yang menggunakan USB Type-C sebagai chargingnya dibandingkan micro USB yang jujur aja sudah outdated. Next akan gue bahas soal build quality-nya, dimulai dari charging case-nya. Case dari GT3 ini terbuat dari polikarbonat dengan balutan warna hitam doff. Marking brandingnya hanya ada di top lid-nya dan LED indicator sebagai petunjuk baterai di depannya dibagi 3. Lalu di belakangnya ada charging port Type-C. Ini adalah hal yang gue acungi jempol banget karena Type-C mempermudah segalanya untuk masa depan. Si GT3 ini yang memiliki harganya masih 200 ribuan aja udah pakai Type-C, wah itu sih kebangetan banget ya Hilo ini. Top lid-nya sendiri memiliki magnet yang cukup oke dan tidak mudah terbuka dengan sendirinya sehingga TWS kalian tetap aman dan nggak mudah terlepas begitu aja. Ini juga berlaku untuk magnetik yang menahan earbuds-nya di charging case-nya. Lalu kemudian kita ke earbuds-nya sendiri. Bahan dasarnya terbuat dari polikarbonat juga, tapi dengan kombinasi warna hitam doff di sebagian besar buds-nya. Lalu ada juga area hitam glossy untuk area mic dan juga touch panel-nya. Eartips dari GT3 ini bahannya rubber, sangat standar untuk sebuah earphone. Ada beberapa opsi size lainnya yang bisa diganti untuk menyesuaikan telinga kalian. Bentuk TWS ini memiliki stem ke bawah yang menjadi rumah 3 komponen penting dari earbuds ini, yaitu sebuah microphone, LED indicator, dan tentunya charging kontaknya. Si buds-nya ini juga memiliki touch control, but more on that later. Untuk soal kenyamanan, GT3 juga cukup nyaman digunakan walau modelnya in-ear. Stemnya yang cukup panjang menjaga locking position dari si earbuds ini dan juga bobotnya yang ringan membuatnya tidak berat untuk digunakan. Bahan polikarbonatnya dan bentuknya juga tidak begitu mengganggu, so overall sangat nyaman digunakan dalam waktu sekitar 2 jam hingga 3 jam per sesi waktu gua mencobanya. Untuk soal ketahanannya juga di telinga karena dia model in-ear, jadi kalian bisa cukup tenang karena earbuds ini cukup sulit untuk lepas tiba-tiba. Oke, berikutnya ke cara pairingnya. GT3 sayangnya tidak memiliki companion app, so let's do it the old way. Waktu kita buka case-nya, kita bisa reset buds-nya dengan menekan touch control-nya hingga muncullah opsi untuk menghubungkannya di smartphone kita. Yang lumayan enaknya di sini adalah ketika sudah pernah terpairing, kalian bisa menghubungkannya kembali dengan cepat ketika kalian mengeluarkan si GT3 dari charging case-nya. Ngomongin soal konektivitas, GT3 juga sudah dibekali oleh Bluetooth 5.0 dan menurut gue punya kecepatan koneksi yang sangat tinggi. Selain itu, jarak operasionalnya juga bisa dibilang cukup jauh dan at least di studio dengan ukuran apartemen sekitar 50 meter persegi, dimanapun gue bergerak masih cukup terhubung, kecuali saat gue ke ruangan terjauh karena dindingnya yang cukup tebal. Nah, berikutnya ke kualitas suara. Inilah yang cukup gue suka. Sebagai penggemar treble, biasanya gue kurang suka ketika earphone itu memiliki bass atau low yang terlalu besar. Namun GT3 bisa merubah perspektif gue kali ini. Driver yang dimiliki GT3 mampu memberikan bass dengan hit yang cukup mantap, tetapi tidak mengesampingkan vokal atau high yang menjadi favorit gue sendiri. Lagu dengan genre future bass are surely very welcome, karena low dan high bisa dinikmati dengan sangat baik. Berikut adalah contohnya. I hate all
Lalu untuk di bagian teleponi, suara kita masih bisa ditangkap dengan sangat jelas. Dan surprisingly, di sini si GT3 memiliki sedikit digital noise cancelling yang dapat membantu kita menghilangkan sayup-sayup suara background. Namun ada beberapa case suara kita pun sedikit teredam. Berikut adalah contohnya. Nah, jadi ini adalah hasil recording audio melalui telepon kalau kalian menggunakan Halo GT3. Menurut kalian gimana dengan suaranya sendiri? Ini gue sekarang dari di ruangan yang ber-AC, jadi artinya sedikit ada kedengaran suara AC di luar. Kalau ada sedikit minimal traffic di luar kayak suara motor dan suara mobil, mungkin kadang ada klakson, tapi sepertinya masih bisa di-isolate cukup baik. Karena kebetulan gue lagi di studio, jadi ada isolation sedikit. Kemungkinan kalau misalkan kalian lagi di luar, kondisinya agak sedikit lebih berbeda. Nah, kalau sekarang itu adalah recording dengan menggunakan Halo GT3 di default kamera video recording dari iPhone 11 Pro. Suaranya pasti agak beda sama waktu kalian lagi telepon, tapi ini harusnya sih cukup clear. Karena gue tadi sempet tes dengar sedikit, kualitas suaranya cukup jelas. Jadi suara intonasi gue masih bisa kedengeran dengan cukup baik. Dan mungkin ini bisa jadi portable microphone kalau misalnya kalian pakai sambil vlogging, masih cukup oke lah. Tapi ini dalam kondisi balik lagi di dalam studio, jadi suaranya agak ke-isolate. Mungkin nanti gue akan coba bawa keluar sebentar buat ngetes kualitas audionya kalau di luar ada suara. Nah, ini sekarang adalah contoh kalau recordingnya lagi di luar dan terutama gue pakai masker. Jadi mungkin suaranya agak keredam karena maskernya. Tapi di luarnya ada sedikit ambient sound seperti angin, terus ada suara motor gitu-gitu juga. Nah, gue belum tahu hasilnya apakah sudah terisolate dengan cukup baik. Tapi hopefully hasilnya sih kurang lebih sama yang di studio. Kemudian ke soal touch controlnya. Si GT3 ini memiliki touch control yang bisa dikontrol dari kedua earbuds kiri ataupun kanan, di mana 2 tap di sebelah kanan akan melanjutkan ke next lagu berikutnya. 2 tap ke sebelah kiri itu akan memprevious lagu sebelumnya. Tap sekali untuk mempause, kemudian tap sekali lagi untuk play, serta hold untuk menjawab telepon. Ini cukup menarik karena ini memudahkan kontrol kita saat penggunaan si earbudsnya sendiri. Sayangnya touch control ini tidak bisa digunakan untuk menaikkan volume, dan salah satu yang membuat gua agak gregetan adalah sebenarnya touch controlnya agak kurang sensitif. Ada plus minusnya tersendiri kalau kurang sensitif, yaitu kita tidak mudah sengaja menekan si earbudsnya. Akan tapi kalau sedikit lebih sensitif, mungkin penggunaannya akan menjadi lebih baik lagi. Lalu tentunya kita tes untuk gaming. Well, sayangnya itulah dimana GT3 menemui limitnya. Memang TWS ini sudah dibekali oleh Bluetooth 5.0. Namun sayangnya soal delay, GT3 bisa dibilang cukup kurang. Gue mencobanya untuk memainkan Genshin Impact di iPhone 11 Pro dan setiap reaksi terdengar agak cukup lambat atau adanya terjadi delay. Gue kurang merekomendasikannya untuk bermain game yang fast pace seperti rhythm games ataupun FPS seperti PUBG. Berikut gue akan berikan sedikit contohnya. Lalu kemudian terakhir tentu saja ke performa baterai. Selama penggunaan sekitar 3 jam per sesi, paling tidak sampai saat review ini dibuat, gue baru melakukan pengecasan sebanyak 1 kali hingga case dan buds-nya penuh. Cukup impresif dengan kapasitas charging case yang 580 mAh saja. Selain itu inputnya memang bukan fast charging, tapi paling tidak pengisian daya selama 2 jam hingga penuh dapat memberikan penggunaan hampir 1 harian. Oh ya, tentu saja seperti yang gue bilang sebelumnya, gue sangat senang dengan keputusan Halo untuk menggunakan Type-C sebagai charging inputnya. Welcome to 2021. Lalu terakhir tentu saja tentang harga. Nah, berapa sih sebenarnya harga si Halo GT3 ini? Di Shopee Indonesia, kalian bisa membeli si Halo GT3 ini dengan harga yang cukup affordable, yaitu di 200 ribuan aja. To me ini adalah harga yang cukup oke, terutama kalau tujuan utama TWS ini adalah untuk mendengarkan konten multimedia seperti lagu ataupun juga nonton film ataupun YouTube. Untuk build-nya memang as expected dari budget TWS, but it's not entirely a bad thing. Build-nya berarti cukup durable dengan bahan yang polikarbonat dan tentu saja sudah sweatproof agar bisa dipakai selama berolahraga. Untuk performa baterainya juga sangat oke untuk seharian, dan jika memang butuh top up,
charging case-nya dapat mengisi ulangnya lagi dengan cukup penuh. Atau kalian lebih suka dengan mengisi ulangnya melalui charger, well, kalian bisa mengisi ulangnya melalui charger Type-C-nya. Untuk kalian yang tertarik, link pembelian tentunya bisa kalian temukan pada kolom deskripsi di bawah ya Googles. So, in the end, apakah GT3 cukup recommended? Dan kualitas audio seperti ini, it's quite a yes for me. Price to performance-nya cukup mantap, dan Bluetooth 5.0-nya juga sudah sangat stabil untuk performa audionya. Sayangnya memang untuk bermain game, si TWS ini agak kurang karena delay yang cukup berasa, but other than that, it's one of the best budget TWS for your wallet. Jika kalian mau mengincar yang untuk gaming, Halo sebenarnya juga memiliki satu seri lagi, yaitu GT5 atau GT5 yang lebih gaming fokus. Tapi itu untuk video berikutnya aja ya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, dan untuk informasi aja, unitnya ini memang disediakan oleh Halo yang merupakan bagian dari ekosistemnya Xiaomi. Namun kita tidak menerima kompensasi apapun, sehingga ini merupakan pengalaman jujur dari kita. Kalau kalian suka videonya, tentu saja jangan lupa untuk like, share, dan yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Googles. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye bye.